Halo guys, bersama gue di channel Uil Mikun. Hari ini gue masih anime lagi yang menjadi favorit gue di musim summer 2025 adalah Mataku Saikin. Ya, bisa bilang episode yang bengek banget. Jadi emang random aja gitu kan ketika ada seorang yang ingin jadi asistennya Nagumo gitu kan. Dia pengen nunjukin dia tuh pantas gitu kan untuk membalas budinya ketika dia pernah ditolong lah seperti itu. Jadi makanya dia ngerasa bahwa Nagumo ini memang adalah sosok yang ideal gitu kan untuk menjadikan itu sebagai asisten gitu kan. Tapi ya sekali lagi Masiro nggak terima gitu kan. Masiro tidak terima kalau dia mendapatkan asisten seperti dia. Makanya dia bertaruh gitu kan melawan orang ini gitu kan, dan malah justru dicurigai sama uh, temennya gitu kan ketika dia dianggap jahat gitu kan, padahal kan saling sama-sama saling ngawasin kan. Jadi itu kocak banget sih. Jadi kayak sumpah episode kemarin tuh bengek banget parah. Jadi nunjukin bagaimana goblokannya ini episode, sumpah. Jadi benar-benar lucu banget lah, kayak natural banget itu ngarahnya gitu. Kayak gue melihat kayak sajian-sajian yang pernah diberikan ketika gue melihat anime seperti Gintama gitu kan. Jadi benar-benar lucu banget sih. Dan yaudah, kita lihat sekarang ini bakal seperti apa. Tidak menunggu bam lagi, langsung ke episode baru dari Mataku Saikin. Let's go. Ke episode baru. Ya, episode baru dari Mataku Saikin. Langsung aja. Oke. Oke. Pokoknya paranoid. What? Jadi merusak suasana kan. Tapi kayaknya bareng sama si ini sih ya kan, bareng sama Masiru juga gitu kan, minta tolong gitu kan. Misalnya kasus di jauh tempat gitu kan. Makanya tadi kan si Masiru bilang kan, bawa apa nih gitu kan. Jadi kayak ya kayak ini, kayak camping gitu. Walaupun dia ngomongnya kencan gitu. Jangan tinggal. Yes, yes. Iya bawa banget sumpah. Ininya apa, musiknya ya. Iya, yeah. Pembunuhan di rumah, teriakan. uh Ngeri banget ini. Muncul lagi anjir. Ada aja Mimi. Ada aja Mimi. Hmm. Bagi orang kayak yes. Gila, kelas sebangku. Termasuk mewah banget ya. Oke. Oh, karennya sih. Oke. Pakai topeng. 61 tahun. Makan malam yang menarik katanya.
Iya. Oh, ngeri. Iya, ngeselin banget sumpah. Anjir, kinclong banget. Jidatnya kinclong banget. Si Raisi. Anjir, ini orangnya aneh-aneh semua anjir. Hmm. Oh, kecuali 3 tahun lalu. Dan akhirnya ditanya. Dari ditanya dong. Alasan apa ya, benar. Thank you. Lu lagi anjir. Pernah menikah. Oh. Hmm. Cuma dikacangin anjir itu temennya. Lu kenapa di sini? Anjir. Bener. Oh begitu? Makanan ya? Kan. Hmm. Wah ribet banget anjir. Dobrak aja ya kan? Iya, ya kan? Udah keren. Udah keren-keren ya. Tonjok aja. Lagi mandi lagi. Pas lagi mandi lagi. Anjir. Tahu nggak tahu. Lagi apa nih? Soalnya air doang nih. Oke. Ini bener aja kecoa bener. Bete banget. Nagasaki Kanpachi. Oke. Kanpachi menerobos waktu masuk ke wastu dan membantai suara gue. Ngeri, ngeri banget. Iya. Oh, yang jembatan gantung itu ya? Hmm. Ah.
Kalau ini bener nih kayaknya. Wow. Tapi kalau itu bener sih anti klimaks banget. Bener dong. Polos banget anjir. Emang tidak ada yang terjadi sejauh ini emang. Oke, oke, bad news. Baiknya duluan. Ini siapa lagi nih? Iya, hampir deh. Emang ada? Nggak ada deh. Nah, tadi kan udah bilang tadi. Apa lo nggak dengar tadi? Ini orang kenapa sih? Heran gue. Good. Hmm. Gue. Improvisasi yang bagus ini. Bete banget sumpah. Eh, gila Denin. Capek banget sumpah di episode. Jadi saling ngoper ini. Oke. Emang enak lu suruh ngejelasin. Pinter-pinter ngarang anjir itu semua nih.
Ini kayak parodi Conan gitu. Anjrit. Dan percaya loh. Oke. Dan dia mengiyakan. Oke. Thank you. Anjir, bener ini kayak. Hmm. Anjir, ini bisa bener. Sih kayak begini lagi. Oke. So keren anjir. So keren anjir. Best. Best. Emang best dah. Oh, dijemput. Thank you. Helikopter coy. Akhirnya mereka sampai bete nya. Ini kayak logika sih kayaknya. Bener. Jadi masih oke, masih. Hmm. Nah lo. Oh, oke. Bete banget. Apalagi apalagi Nagumo. Ini kesalahpahaman ini udah kelewat batas ini. Kembali lagi. Asik. Anjir, klimaks banget. Oh, main Pokemon ya? Pokemon Go, iya bener. Pokemon Go. Mm-mm. Iya. Secara nggak langsung.
Oke. Lucu banget. Pikachu is Pikachu ya. Iya, nggak ngerti. Jangan bilang dia nggak tahu teknologi. Jadi nggak tahu teknologi juga gitu ya. Cocok dengan nasi. Maksudnya? Berarti dia udah seumuran lah. Nah itu, penasaran kan? Gue juga penasaran sih. Oke. Paling 25-an, 24. Iya. Oke. Kalau jadul emang kartu telepon masih ada kan, ya kan? Ya enggak dong. Ini telepon dulu. Kocak, kocak. Hai. Kayak seumuran deh jangan-jangan Maki sama Nagumo nih. Feeling gue 4, berarti 40-an nih. 30-an lah berarti. Wah iya anjir, ini 30-an lagi ya. Iya 30-an ini sama nih kayak sama si Nagumo. Iya, udah ketahuan. Teh Julai. Ngelesnya. 20 tahun lebih. Enggak, 30 ini. 30 ini pasti. Enggak, kayak seumuran sih kayaknya. Sama ini Nagumo kayaknya. Atau emang dia sebenarnya ya emang segaptek itu gitu. Emang dia nggak tahu apa-apa sebenarnya. Makanya seolah-olah kayak tahu semua padahal emang dia nggak tahu juga. Jujur gua, oke. Kalau menurut gue emang Maki tuh 30 sih. Kalau menurut gue 30. Oh, ini sedih Ubud juga ya? Ya. Selamat datang di kedewasaan. Oke. Oh, tiga ini ya, tiga cerita ya. Pasti meme yang menit awal nih. Nebak gue nih. Perasaan meme. Oke, itu episode 4 dari Detektif This All Crazy. Jadi sebenarnya ya gini ya, jangan terlalu mikirin ya kan apa yang terjadi di episode ini karena ngawur semua gitu loh. Jadi
eh, perkara yang lu lihat tadi lah gitu kan, ketika bicara eh, misteri Vastu ya kan, yang dimana lu akan nemuin siapa sih apa pembunuh ya kan, yang terjadi ketika pernah misteri 15 tahun di mana lu akan menemukan siapa tersangka yang sudah membunuh. Itu sebenarnya emang nggak ada gitu loh. Jadi sebenarnya emang hanya salah paham yang dimana si Raisi itu bilang kalau dia adalah satu-satunya yang masih selamat gitu kan, dan dia bercerita bla 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 gitu kan, dan Masahiro menjelaskan di akhir ketika saat dia pulang dia kan, ketika dia juga pulang ke Nagumo, itu emang salah paham dan orang itu masih hidup kayak gitu loh. Nah, kenapa kita baru nyadarin soal itu? Karena kita tidak dikasih tahu pada saat di awal. Jadi makanya ketika di awal tadi di akhir tadi si Mas Yuro ngasih tahu, ya ini mah cuma salah paham doang kayak gitu. Jadi makanya gue bilang ini tuh cuman ya jokes joke gitu. Jadi cuman hanya komedi gitu kan. Yang dimana ini kayak nyinggung Conan, itu I know. Jadi kalau Conan kan harus 3 sampai 5 episode lah gitu kan untuk memecahkan kasus siapa yang melakukan ini gitu kan. Biasanya kan si Conan kan ini ya apa namanya ngenyuntik paman Kenichi ya nggak salah ya. Nah, siapa sih namanya ini Kenichi bener ya. Terus habis itu dia seolah-olah seolah ngomong gitu kan kalau dia tuh tahu sebenarnya pelakunya gitu kan. Dan ketika musiknya pas banget ketika si Raisi menjelaskan sesuatu, itu kayak bener-bener vibes-nya Conan banget kayak gitu. Jadi ya pokoknya bener-bener Conan banget dah, itu udah pasti ya gitu. Kayak tadi musiknya udah mendukung, terus dibuat seolah-olah ada misteri dan dikumpulkan di satu ruangan ada banyak orang, itu emang vibes-nya tuh Conan banget sumpah. Jadi maksudnya tuh ke arah kesana, jadi kayak cuman kayak nyindir Conan aja gitu, itu tuh preferensi dari Conan aja. Terus kalau yang soal Pokemon Go itu juga ada salah paham lah gitu juga ketika si Maki tuh nggak relate gitu kan. Gue pikir Maki itu gue pikir Maki tuh emang nggak paham teknologi gitu loh. Tapi dia juga tidak tahu soal kartu telepon gitu loh. Maksud gue, berarti dia lebih tua dibanding si Masahiro dong atau gimana? Gue juga nggak nyambung ya soal itu. Lebih tua dari Masahiro, lebih tua dari si Nagumo dong secara tidak langsung, bener nggak? Makanya kan ketika si Nagumo kan bilang gini kan, kok minumnya lebih banyak dari gua, jangan-jangan lu, nah jangan-jangan dia udah 50 tahun gitu. Jadi makanya dia kurang paham sama apa yang dimainkan sama Masahiro. Masahiro wajar karena emang dia tidak tahu kartu telepon. Ketika tadi ditempelin ke kuping, itu kocak banget, itu natural banget sih ketika dia nggak tahu maksud kartu telepon itu apa. Yang lebih kocaknya lagi ketika tadi si Asunaro ya kan, itu bayar kartu dikira kartu debit, ketika kartu kredit gitu kan buat bayar makanan. Itu sumpah itu polos banget sih. Tapi kalau feeling gua itu si Maki itu kayaknya udah 50-an, kayaknya lebih tua dibanding Nagumo kalau menurut gua ya kayak gitu. Jadi ya menurut gue kayak banyak referensi aja sih yang ditampilkan gitu kan. Jadi jangan terlalu jangan terlalu dipikirin bagaimana kok ini nggak nyambung gini-gini, ini kayak terlalu ini enggak gitu. Jadi kayak cuman hanya dibikin jokes aja, komedinya aja. Kok perkara lu ketawa apa enggak ya tergantung apa yang lu lihat aja gitu. Karena kan kayak misalkan nih gue kasih contoh lah gitu kan, ternyata apa yang lu tonton kebetulan nih, dan lu nggak tahu Conan, lu pasti nggak bakal ketawa. Kenapa? Karena lu nganggap kalau ini apa sih gitu loh. Ini kayak cerita kok kayak nggak niat banget gitu, tahu-tahu udah udah ini aja, kita bikin cerita seadanya gitu kan, terus seolah kayak salah paham gini-gini gitu kan. Jadi itu sebenarnya tuh ini cuma kayak nyindir Conan aja, yang dimana berbelit-belit padahal cuma salah paham kayak gitu. Jadi nggak ada maksud untuk menceritakan hal yang lebih jauh kayak gitu ya. Sekali lagi emang ini cerita emang pendek-pendek atau dikit-dikit lah gitu. Bayangin aja nanti next episode aja udah 3 cerita gitu kan. Jadi ya tipikal yang lu kalau ketawa kalau lu ngerti lu pasti ketawa gitu. Itu aja sih kalau menurut gue liatnya anime. Dan pasti banyak referensi lain yang akan muncul, dan pasti setiap satu episode ada satu meme ya kan. Sumpah itu memenya tuh ini banget sih, kayak orang tua Jepang banget sih kalau lihat tadi si Masahiro. Begitu ya, itu dari gue yang pasti nonton subscribe pikir anime sama apa lagi yang kalian ingin, atau bahas suka. Kalau sudah tinggal di saja dan notifikasi agar dari gue dan sekali lagi, rest gue selanjutnya dan bye.